mengkafirkan orang, saya mengkafirkan orang muncar ini. Akeh wong apal Quran hadis seneng ngafirne marang liyane, kafire dhewe katikatene yen isih kotor ati akale. Ya Rasulullah, ini kan tangga saya yang bunyi. Ya, sekarang saya tanya, dia akeh wong apa tidak akeh wong apal Quran hadis tapi seneng ngafirin wong liyane. Siapa? Orang yang paham Quran hadis enggak mungkin ngafirkan orang. Sebab saya misalnya kan ada si A ini, orang ini muslim, saya katakan antum kafir. Nah, itu saya sendiri kafir akhirnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man kaffara musliman faqad kafara. Siapa yang mengkafirkan orang muslim sampai itu kafir masuk. Kok iso ajaran takfiri? Kapan? Ajaran begitu masa kuliah ayyuhal kafirun kalah diterjemahkan katakan wahai orang kafir. Masa gak boleh? Masa ngene kuliah ayyuhal kafirun katakan orang-orang yang tidak beriman. Masa mau? Apa? Kan tidak bisa sih. Bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman, berarti hadis kursi. Man adali waliyan faqad adzantu bihi. Siapa yang memusuhi kekasih saya, berarti dia menyatakan perang dengan saya. Saya khawatir ini. Nah, ustadz-ustadz ini termasuk memusuhi ini, berarti Allah mengatakan siapa yang memusuhi kekasih saya, berarti dia menyatakan perang dengan saya. Perang lawan Gusti Allah jadi apa? Ya, nah ini kan terus dilanjutkan hadis. Ya, tidak ada yang bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat sesuatu yang aku cintai kecuali dia melakukan kewajiban. Dan tidak ada seorang mendekat diri kepada Allah sehingga aku cintai karena dia melakukan amal-amal sunnah. Jadi kalau selalu melakukan wajib, selalu melakukan sunnah, maka tangannya itu adalah tanganku kata Rasulullah, matanya itu mataku, telinganya telingaku, kakinya kakiku, artinya seluruh hidupnya saya bimbing kata Allah. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil Ankabut surat 29 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus-menerus masih diberikan Allah kepada kita. Pertama, nikmat panjang umur, karena panjang umur ini adalah modal. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa umur ini adalah satu nikmat Allah, sehingga kalau umur ini merupakan nikmat Allah dan Rasulullah SAW mengatakan
mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia itu orang yang usianya panjang, kebaikannya banyak. Ya, oleh karena itu umur ini kalau istilah bahasa Arab ada pepatah mengatakan ingkana umruka ra'sul mal fakhtaris ala ghairi manfaatin. Kalau memang umurmu adalah modalmu, jaga jangan dipergunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya Pak, mahal karena umurnya mahal. Yang kedua sehat, sehat pun juga mahal. Nah, nikmat sempat dan sehat ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nikmatani malbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu dirugikan gara-gara dua nikmat ini. Satu as-sihat, sehat, yang kedua al-farah, kesempatan. Kalau kita ingat rugi-ruginya orang yang opo sih kok sampai gak ngerti Quran ini opo ini. Sajane sing salah ya bukan sehatnya ambek umurnya gak digunakan untuk ya. Sama nggak tertarik apa sing barusan ini siapa pembina kan Izzat Mutakin atau siapa ya? Sing di TV man. Ada anak umur 6 tahun setengah hafal Quran 28 juz. Terus sing Ahmad sama Ramadan umur 14 kedua-duanya. Itu anak yatim. Pernah diundang ke Rusia. Ya, untuk tahfidz Al-Qur'an internasional. Ya, ini umur 14. Dia ngerti Al-Qur'an, ngerti terjemahannya, bahasa Indonesia ngerti, bahasa Inggris ngerti. Ya, boleh belajar. Ya. Nah, wong kok gak cerdas lali ya nek. Nek Pak Sugeng. Wis nyatet sik lali. Gak nyatet tambah. Saya pernah jamaah di Lingkar Timur sana, ibu-ibu itu loh. Pengenalan zikir itu saya sampaikan ada 4, 1 ini, 2 ini. Itu nyatet 3 kali. Ngono tak takoni. Wah, Pak Ustaz, di buku saya yang 1, lho nyatet ping piro? Kok buku saya yang 1 gak ngono nyatet kok di mana? Iki dicatet sik gak anu ae. Ya, apa mana ada ngaji kuping. Ngaji kuping adek tua bisa. Yang mana ini belajar di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas. Makanya gelisila. Makanya dalam bahasa Arab mengatakan al ilmu soidun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Sedangkan nyatet itu ikatnya. Sampai nu berubah ayam malas. Begitu kecekel, kono ono kene diluk tak tinggal nang jeding diluk ae. Kemana? Kabur. Ya ilmu seperti itu. Ya, oleh karena itu mumpung sampean sujudnya normal, nek salat tahajud itu nek sujud itu doa itu sampean himpun mulai 22 sujud itu sampean himpun mulai dari sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ke sampai 22. Nanti 22 ditutup dengan doa sapu jagat. Apa sapu jagat? Keliru. Itu seorang sahabat gini, Rasulullah sampai nek mau kecil saya sampai gak iso. Kamu apa ingin ya membaca doa yang saya baca ini? Ingin Rasulullah, wis tak dulu. Ini habis. Minta begini, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wa rasuluk wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun abduka wa rasuluk antal musta'an wa alikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Kan apa? Ya Allah, aku mohon semua kebaikan yang pernah diminta oleh nabimu dan rasulmu. Jadi kebaikan yang pernah diminta oleh nabi dan rasul itu kita minta ya Allah. Sebaliknya ya, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan apa saja yang pernah diminta perlindungan oleh hambamu dan Rasulmu Muhammad. Jadi kalau sampean Rabbana atina fid dunya hasanah, donga memang gak katur. Tapi nek sampean muni doa ini tadi, kok wae katur. Sing gak apal-apal watur kabeh. Ya, enak ning ngapal sing mburi ya. Sing mburi sampean lihat dari Riyadhus Shalihin.
Ada seorang sahabat, ya Rasulullah sama nek ndonga cik kowe. Sampai saya tidak apa, gampang. Mau kamu saya ajari doa. Kalau kamu berdoa seperti yang saya sampaikan ini, sama dengan kamu berdoa ngeribon seluruh doa saya. Itu tadi. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasuluk. Terus wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min Muhammadun abduka rasuluk. Antal musta'an wa alaikal balagh wala haula wala quwata illa billah. Itu berarti seluruh doa masuk. Masuk apa? Catat kono gampang. Gampang. Jadi waktu dan kesehatan ini dua nikmat yang mesti nanti diminta kamu. Sampai ditanya apa enggak masalah waktu nanti di akhirat? Ya, ditanya pada tanya. Hadis yang menyampaikan begitu kan Rasulullah SAW mengatakan la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Seseorang tidak bisa menggeserkan kakinya sesuai kecuali kalau sudah menjawab 4 hal. Apa 4 hal? 1. Wa an sababihi fi ma'ablah. Coba masa muda sampean habis untuk apa? Siap-siap aja sekarang. Terus yang kedua, wa an umrihi, umur secara keseluruhan habis untuk apa? Yang ketiga, wa an ilmihi, tentang ilmunya, fi ma'amila bihi, diamalna apa durung? Yang keempat adalah wa an malihi, hartanya. Min aina tasabahu, dari mana kamu memperoleh, wa fima anfaqahu, kemana kamu belanjakan. Itu pasti nanti akan ditanyakan. Ya, nah oleh karena itu kita sebagai orang mukmin, jadi waktu sehat, ya, termasuk ini hadir pengajian itu kan merupakan manifestasi dorongan dari iman. Dari iman inilah yang mendorongin. Orang nggak iman nggak budak. Ya. Nah, terus sekarang yang saya sampaikan tadi, coba sampai terjemah Pak. Surat Al-Ankabut ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau ayat 1 sih Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Allah paling tahu maksudnya apa alif lam mim. Terus alif lam mim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, ya. Dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jadi Allah ya nurunkan ayat ini itu gara-gara ada seseorang buruh di tokonya orang Yahudi. Ya, kalau dia tidak mau meninggalkan agama, itu dicosi Pak, dicos saudaranya. Tapi kalau meninggalkan agama, gak apa-apa. Nah, dia itu butuh gini. Kalau saya nggak kerja sini, gak bisa mengingat keluarga. Tapi kalau kerja sini, dicos. Kamu tidak pernah meninggalkan agama. Kalau tidak mau meninggalkan Muhammad, pengen saudara. Terus lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa? Afalatuna tudafiun. Apa sampean nggak membela saya? Ya, afalatuna siruna. Apa sampean nggak nolong kami Rasulullah? Kamu kena apa sih? Kena apa? Saya Rasulullah ya. Kalau saya kerja di Yahudi ini, kalau saya meninggalkan agama, saya tidak diapa-apakan. Tapi kalau saya meninggalkan, tidak mau meninggalkan agama, saya dicos saya saudara. Sakit Rasulullah. Tapi ketemu keluarga, ketemu. Masih untung sampai. Untungnya apa? Orang dulu. Ini Nabi cerita, orang dulu. Orang dulu itu diuji. Kalau tidak mau meninggalkan agama, ya, itu dipendam separuh awalnya. Nek tetap bertahan tidak mau meninggalkan agama, digeraji. Nemen di sama kamu. Ya nemen itu. Tapi saya mau dibela Rasul. Akhirnya turun ayat ini. Jadi turun ayat ini mengingatkan bahwa apa manusia itu mengira kalau dia sudah mengatakan beriman kemudian dibiarkan oleh Allah tidak diuji. Terus Allah menyatakan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka.
Diuji oleh Allah sampai jelas bagi mereka siapa yang sungguh beriman, siapa yang tidak. Jadi ayat ini turun berkenaan itu. Sehingga kalau kita disimpulkan, Pak, orang iman dan musibah itu adalah ibarat gula dengan rasa manis. Ya apa nih gula dengan rasa manis? Jadi orang iman dengan musibah itu sama dengan gula dengan rasa manis. Artinya apa? Kita tidak bisa lepas musibah, tidak bisa. Cuma musibah umumnya orang itu biasanya sing gak enak. Temper becak musibah. Oleh duit akeh rezeki. Lagi salah. Mestinya dia harus paham surat Al-Anbiya ayat 35. Harus pahami itu. Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kami dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini kalau musibah ini ya itu tadi. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan, keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Sehingga orang tidak mengatakan temper becak, wah musibah. Oleh duit wakeh, gak musibah. Ya musibah, duit akeh musibah. Karena musibah itu baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Itu kedua-duanya bisa menaikkan iman, bisa menurunkan iman. Tergantung bagaimana kita nyikapinya. Ya, itulah musibah. Musibah, fitnah, bala itu hampir sama. Alangkah betul. Oh, Al-Anbiya ayat 35. Jadi setiap jiwa itu pasti mengalami kematian, dan kami menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Jadi ini harus kita siap. Nah, sekarang ujian-ujian yang terjadi ini beberapa hari yang lalu sampai dibakas di Demokrasi hari Selasa itu, 2 Selasa yang lalu kalau salah, kan presiden muni, nek presiden itu wong nomor 1 dirungokno wong akeh. Saya minta ya ibu-ibu Polri, ibu-ibu TNI ngumpul-ngumpul, tapi jangan ngundang ustadz dan radikal. Jangan ngundang ustadz yang berarti artinya kan negatif. Ustadz radikal negatif. Daftarnya kalau tidak salah 124. Oh, 140 berapa? Nama orang-orang daftar yang radikal. Ya. Masih muni presiden. Nah, intinya apa? Pokoknya gak seneng sama Islam, wes. Saya kan sebelum ini sudah saya sampaikan. Ya, Yahudi sama Nasrani saja ini agama dididik, begitu berada menang Islam bersatu dia. Ya, mari ngono orang kafir ya bersatu menghadapi Islam ini. Hindu, Buddha, Konghucu, semua itu adalah mesti melawan Islam. Tidak ingin Islam berkembang di muka bumi, memancar di muka bumi, tidak ingin. Ya, itu maunya begitu semuanya. Cuma gak ngaku, masuk ngaku wong. Ya gak ngaku. Tapi kalau ditanya inti karep sampai nopo, karep itu hanya di surat atau ayat 32. Itu maunya sudah, tidak ada yang lain. Surat 9 ayat 32. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Jadi semua tujuannya ini memadamkan cahaya Islam. Sampean nggak usah ada nang pasar, nang masjid aja. Masjid ini misalnya. Sampean tarik, di mana Pak? Islam diterapkan dong. Saya nyata ya. Komentar nih. Gak usah dengan pasar, masjid-masjid itu. Sampean tarik, Pak ya apa enak diterapkan syariat Islam. Gak mau orangnya.
Yang ngono itu gak mau. Tujuannya hanya satu. Islam jangan sampai hidup di muka bumi. Padahal ini milik siapa agama ini? Ya, ini milik Allah. Kalau Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih kata Nabi. Islam itu ya'lu wa yu'la alaih. Tinggi dan tidak ada yang melebihi. Kalau disebut surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama ini rahmat. Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Saiki Islam iki sing diridhoi Allah. Terus pemimpin ini kepingin apa? Jadi sing disudutne kok sing dianggap radikal kok gak. Kalau saya setuju, sing dianggap radikal sing cocok ya. Orang-orang yang UTT itu. Apa UTT itu, Pak? Operasi tangkap tangan itu siapa itu? Itu merusak apa merusak? Sumpah ya Quran itu disuruh. Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memegang amanat ini sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Mari ngono kena UTT. Kae kuwi sing radikal iki. Atau lo ngerti nang dhisik ilang kok kabeh. Barusan ini di Medan ya. Seperti penonton sepak bola di Stadion Pak Medan. Antri lo ngerti. Berakhir kecewa. Ya, iki sapa sing ngatur iki? Kok eling cilikan saya tahun 55 antri lo gasin sampai 100 meter. Bisa iki lo ngerti antri sampai stadion buat wong wedok-wedok. Ya, lah orang-orang yang gopo ini wis ngerti kano digodhog ae wae wis. Iya, Pak. Loh, kayak dipanggang kena, digodhog kena, gak usah digoreng, gak usah miwu. Ngomong berpoter royoan Jombang mana saja ini. Nah, ini gara-gara apa? Ya gara-gara ini. Sing difitnah kok ustad-ustad. Saya khawatir kalau yang difitnah itu ustad-ustad, kalau ustad itu betul-betul orang yang bertakwa sesuai dengan surat Yunus ayat 62, 63, 64. Ngobrol Indonesia ini. Loh iya, Mas. 142 kalau salah. Ustaz yang masuk radikal. Sing bantu ya wong Islam dhewe kaya jeneng. Ya. Kan rame di TV One ini. Ramenya apa? Sampai aja mengikuti tafsir agama. Ikut agama. Kok kenal wong tak parani. Ngomongnya kata. Sama sing anu tafsir agama. Ini karepe orang ini adalah surat Al-Imran ayat 7. Padahal Quran itu gak kena ditafsiri. Quran yang bisa ditafsir itu adalah yang mutasyabihat, yang mukamat, kari moco doa. Ya, Al-Imran ayat 7 Pak. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang mukamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam batinnya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Itu Pak ya, maksudnya ayat ini, Quran ini kan terdiri dari dua. Satu muhkamat, artinya yang tegas jelas tidak perlu ditafsiri. Tapi yang kedua mutasyabihat. Mutasyabihat itu biasanya huruf abjad, hijaiyah di awal surat. Alif lam mim, ha mim, qaf. Nah, ini kan ayat mutasyabihat.
Ya, lah orang-orang yang sesat dia mencari ayat mutasabihah untuk cari takwilnya dan fitnah. Ya, tapi orang yang beriman yakin semua itu dari Allah. Nah, Quran itu Pak, yang pokok adalah muhkamat. Ya, bisa diterjemahkan, dipahami, tidak perlu ditafsiri. Ya, jadi tidak perlu tafsiran. Ya, sampai nyata sih, misalnya ati poso Al-Baqarah 183, masa ada ditafsiri? Ya, ibaladina amanu. Loh, sekarang tafsiran. Ya. Sing tafsiran itu misalnya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu kan ayat mutasabih, seluruh ahli tafsir itu sepakat. Jadi seperti Alif Lam Mim dalam kurung Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Ya, jadi Allah itu ya mengatakannya ayat-ayat yang mukamat itu adalah tidak perlu ditafsir. Semua umat itu sudah sepakat ya. Karena itu pokok Al-Quran. Cuma yang mutasabihah seperti Hamim, ada yang Alif Lam Mim ditafsiri. Alif itu Quran dari Allah, Lam itu lewat Jibril, Mim itu Muhammad. Ada yang begitu, tapi hampir seluruh tafsir, pokok tafsir mulai Jalalain, ya, tafsir Nawawi, tafsir Al-Marawi, Ibnu Katsir, Said Qutb, itu semua sepakat kalau ayat-ayat pertama tadi itu diterjemahkan dengan Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah paling tahu maksudnya Alif Lam. Itu paling aman. Dan ada lagi ayat-ayat lain yang perlu ditafsiri. Misalnya surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di aras. Ini kan nggak perlu ditafsiri. Tapi sampai aja dibayangno Allah bersemayam di aras itu tunggu-tunggu ngono. Ojo. Ya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apa-apa. Ya, padahal aras Allah seberapa? Enggak, aras Allah besarnya berapa? Nah, dekat kamu baca ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya aras Allah itu seluas langit dan bumi. Itu arasnya. Ya. Nah itu kan gak usah ditafsiri, orang-orang tertentu aja itu ngerti, oh ini gini. Tapi Quran yang lain gak perlu ditafsir, ayatnya jelas semua. Ya, nah sekarang saya khawatir, sing dari sasaran gak enak itu kok ustadz ini. Ustadz kan disebutkan namanya, ada 142 atau berapa? Apa? Nah iya, ini katanya radikal. Sing radikal gak KKB itu ya. Apa KKB? Kelompok kejahatan. Kok kayak itu gak radikal? Pokoknya anggar radikal alamatnya kok Islam ya. Berarti gak seneng Islam. Saya khawatir Pak. Negara ini kan seperti yang diungkapkan Allah dalam surat 6 ayat 123. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabir mujrimiha yang kuru fiha. Apa? 1, 2, 3. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi makar itu adalah rekayasa orang untuk menumpangkan kebenaran. Pokok siapa saja yang ngatur ya apa cae kebenaran supaya tenggelam, supaya hilang, berarti makar. Tapi kalau mereka buat makar, makanya kembali kepada siapa? Ali Imran 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ali Imran 54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Yo. Terus lihat lagi surat 14 ayat 46. Surat 14 ayat 46. Sing gawe makar-makar balik nang awake dhewe iki. Dan sesungguhnya
wis dah hebat to makare apa, tetap nanti urusan makar itu nanti kembali kepada dirinya mereka sendiri. Mereka tidak sadar. Ya, sekarang agama itu Islam mana, kayak Gusti Allah kayak ini. Apa mana sih jadi sasaran ustad? Lah ustad itu Pak, ya saya yakin beliau-beliau itu banyak orang yang amanu wattaqau. Ya, amanu wattaqau kalau bahasa santrinya apa? Wali. Wali surat Yunus ayat 62, 63, 64. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu. Surat 10 ayat 62 kalau salah. Ya. Ya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya. Terus apa? Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Oh, jadi ini ya Pak ya. Kalau beliau-beliau ini adalah orang yang beriman bertakwa betul. Karena difitnah ini wajar kalau Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, apa kata beliau mengatakan badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah kamu beramal soleh. Kenapa konsepnya bingung segera beramal soleh? Masalahnya Pak, potensi manusia itu ada dua. Kalau kita lihat surat 91 ayat 7, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan potensi ilham kepada setiap jiwa, ada fujur, ada takwa. Dan dua hal ini tidak pernah berjalan bersama-sama. Ya, kalau fujur ke depan, takwanya mundur. Kalau takwanya ke depan, fujurnya mundur. Itu mesti undang-undang Allah. Makanya Nabi ngerti betul. Segeralah kamu beramal soleh. Karena apa? Fasatakunu fitanun. Kamu nanti akan dihadapkan dengan fitanun. Fitanun itu jamak taksir dari fitnah. Fitnatun satu, fitnatani dua, fitnatunya banyak. Taksir jamak taksir fitanun. Kamu nanti akan dihadapkan dengan banyaknya fitnah. Karena banyak fitnah inilah digambarkan oleh beliau kaki to'ilailil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap. Bahasa saya seperti sepotong malam yang gelap itu artinya fitnah itu nyempar nyandung ya. Lah karena banyak fitnah inilah akibatnya yusbihur rajulu mu'minan. Pagi hari orang yang beriman wa yumsi kafir. Sore orang kafir. Sebaliknya wa yumsi mu'minan, sore iman wa yusbihu kafir. Paginya kafir. Apa yang mereka lakukan? Ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Mereka tidak segan-segan menjual agama demi dunia. Sekarang saya tanya, ada orang jual agama Pak? Enggak, sampai nyacak sih kurung. Pak, sampai beli agama, saya punya agama Pak. Enggak, aku duit. Enggak ada orang jual agama itu Pak. Yang dimaksud jual agama itu ya, yusbihur rajulu mu'minan yusim kafiran wa yumsi mu'minan. Itu artinya apa? Kalau ada satu perintah Allah hari ini, jam ini, kemudian ada perintah lain yang urusan dunia, mana yang diabaikan? Ya itu jenenge jual agama. Loh, kan jual agama. Din itu kalau sama lihat sifatnya maliki yaumiddin. Berarti akhirat kurban hanya demi untuk itu jenis dodol agama. Gak kroso nek dodol agama ngono. Ndak ada dodol agama. Sampe tuku agama wis aku duwe. Yang terjadi begitu itu. Jadi orang itu memprioritaskan kehidupan dunianya, mengorbankan akhiratnya. Padahal wal akhiratu khairu apa? Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat lebih baik. Cuma apa wong ambek donya kok Cik? Karena bahasa Arab ya Pak ya. Dunia itu dari kata-kata dana yadenu dania, sesuatu yang rendah, atau dana yadenu dunuan, dekat. Karena dekat inilah orang banyak
Tertarik dunia, makanya sak Quran sama mencari kata-kata dunia itu disebutkan di Al-Quran 113 kali. Saya mencari di Al-Quran pokoknya kata-kata dunia itu 113 kali. Tapi hampir tiap lembar. Banyak mana? Lu ngono sih dunia doa. Coba si ayatnya di podonya, si surat Rum ayat 7 kalau salah. Surat 30 ayat 7. Ya alamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Yes. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Encene ngono. Sama iki ana emas setengah kilo, ketok. Sebelah kanan ana emas sak gunung Uhud tapi gak ketok. Dari mana? Ya apa? Padahal keberkahan dunia itu adalah sejauh mana dia manfaatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang berkah itu hidupnya, rezeki yang diberikan Allah itu membuat dia semakin dekat dengan Allah, itu berkah. Tapi ya duit akeh ngono. Tapi gak tambah cincin nang Gusti Allah. Sopo nglencer ae. Itu berarti sudah masuk Al-A'raf 182. Ya. Al-A'raf 182 itu jenenge istidrak. Al-A'raf surat 7 ayat 182. Ya. Apa? Surat 7 ayat 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Dengan cara yang tidak mereka ketahui. Jadi orang mendustakan ayat itu sana stadru. Istidrot itu kan bahasa Arab, istidrot, istid munggah. Tutuk ndukur jron. Jadi di istidrot itu diunggahno, nanti dibanting. Itu istidrot. Sampeyan tanya ibu-ibu, ana putrane situk nang ambeng. Sing situk nganu, sing anu dikeki sangone 5.000 wis nak aja kaya emas wis sampeyan. Nggih Bu, matur nuwun. Sing kaya emas iki, lho. Emplokon kono dhuwit. 20.000. Gak enak. Jadi orang-orang mendustakan ayat itu di istidrak. Ya, nah, yang saya khawatirkan Mbak ya, beliau-beliau yang dikatakan begitu itu nek ndonga. Itu termasuk wali. Dulu saya mengatakan wali, pokok wong nyentrik wali. Pokok aneh ngono wali. Saya pernah di Jawa saya tidak. Ada gosok dia itu ngelumpuk di depannya ya Bisri. Dohor. Terus keluar dari dalam. Keluar. Terus ada bak itu ini. Saya tanya Gus Kanan, guru saya. Ustaz, niku kok ngene-ngene tok? Lho wudu iku. Lah kok ngene-ngene tok mboten rai-rai. Lho siji wudu iku wali sakjane. Mare ngono, salah kok. Lho lah awake dhewe kudu kok urut, kudu kemuan. Lho iku nek wali wis ngono iku. Lho sebentar lagi turun ke barat sithik, turun di depan pintu pondok pesantren, pondok putri. Lho nek kono nguyuh ngadep mulon. Langsung dibuka. Lho lah kok nguyuh anu Ustaz, mriki nek nguyuh ngadep mulon gak oleh jar. Dikandhane nek wali ku siji. Luput sembarang kali. Lho iya sekarang. Nah kebetulan Mbak waktu itu di Demcangkring sana depan mertua saya. Di depan mertua saya rumahnya. Ya sebelum meninggal itu di depan rumah saya. Saya itu ke nang Mojo Agung kan kepingin Jumat Legi. Iku ada yang ngandani, awakmu nek atik dijokok Mbah, oh dhuwitmu tambah akeh. Ketemu di Mojo Agung masjid, salaman tak ambung-ambungin, saya ora dhuwitku ngene. Gak dijokok. Aku mau nek dijokok cek tambah akeh ngono. Ya, ya ilmu-ilmu ngono wis nganut tok ngene wis cocok tok ngene. Ya. Di rumah saya sana itu bertamu ke rumahnya mertua. Ini ada teman saya almarhum, ya, teman kuliah tapi sekarang sudah almarhum. Terus ini saya, ini Mbak Un. Loh, monggo Mbak diunjuk. Loh diunjuki gak diombe wae, ku sing diombe. Ya akhirnya teman saya, Rom, mben gak ngombe iku, ngombe barokah iki mangi dijogo. Aku ae, apa-apa
wali itu mestinya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, kan itu tadi, itu wali, definisinya itu tadi. Sahabat itu masuk wali-wali semua. Ya, kenapa? Amanu wa taqwa. Rajane wali sapa? Rasulullah. Siapa orang bertakwa beriman nunggu Rasulullah? Tidak ada. Loh, tapi saya dulu gak ngerti. Pernah ke rumah saya operasi amandel tahun 69, operasi amandel. Terus nak niku enten Gus mlebet teng griya sampeyan. Sinten nggih niku Pak Guntur Wicara Malang. Mari anu. Terus mlebu di belakang nang lemari-lemari, gak arep iki dhuwit ya nyingkre. Aku kate tak antem sakjane niku. Lho ya saya kan masih di jalan. Kok ora tak antem nek ngono. Mlebu gak permisi mau ndelok lemari buka-buka wis gak arep dhuwit iki. Kok ero tak antem. Saya berani, soalnya dia yang duwe aneh apa? Pakai Vespa Pak ya, kentekan bensin, desain banyak ngene kali, oh repot terus. Lah iku sing ngerane. Nah, padahal wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman bertakwa. Lah kalau ustaz-ustaz yang di kayak label radikal ini termasuk wali, coba perhatikan sampean lihat saya baca di hadis Riyadhus Shalihin ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terus ini muttafaqun alaih. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Sesungguhnya Allah berfirman, berarti hadis kursi. "Man adali waliyan faqad adzantu bihi." Siapa yang memusuhi kekasih saya, berarti dia menyatakan perang dengan saya. Saya khawatir ini. Nah, ustaz-ustaz ini termasuk memusuhi ini, berarti Allah mengatakan siapa yang memusuhi kekasih saya, berarti dia menyatakan perang dengan saya. Perang lawan Gusti Allah dadi apa? Ya, nah ini kan terus dilanjutkan hadis. Ya, tidak ada orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah lewat sesuatu yang aku cintai kecuali dia melakukan kewajiban. Dan tidak ada seorang mendekatkan diri kepada Allah sehingga aku cintai karena dia melakukan amal-amal sunnah. Jadi kalau selalu melakukan wajib, selalu melakukan sunnah, maka tangannya itu adalah tanganku kata Rasulullah. Matanya itu mataku. Telinganya telingaku. Kakinya kakiku. Artinya seluruh hidupnya saya bimbing kata Allah. Nah, kalau dia minta perlindungan, pasti saya lindungi. Kalau dia minta misalnya keselamatan, saya selamat. Jadi itu saya khawatir wali ngono. Karena sing presiden muni ngono, mar ngono nang ngono, dadi apa iki? Menyatakan perang musuh Allah. Makanya kalau ada fitnah, solusinya apa? Kalau ada fitnah itu solusinya, saya kan pernah bagi ini. Ya, saya pernah bagi bahwa Al-Quran adalah satu-satunya solusi dari seluruh problem kehidupan. Ini pernah mungkin sampai wis tahu, wis lawas ini ya, sampai rusaknya ini lawas itu berarti. Ini kan ada dari Ali bin Abi Thalib, qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala inna satakun fitnah. Sesungguhnya kamu nanti akan di hadapan fitnah. Terus Ali tanya, faqultu ya Rasulullah, ya, mal makhraj min Rasulullah. Apa solusinya Rasulullah kalau di hadapan fitnah? Rasulullah menjawab, kitabullah. Kembali kepada Al-Qur'an. Jadi kalau kamu kembali kepada Al-Qur'an, fitnah itu kamu bisa ngatasi, bisa memanage fitnah. Karena fitnah itu bagian dari kehidupan. Sampai dikai nikmat enak, syukur, baik. Dikai gak enak, sabar, baik. Apa kata Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mukmin. Ya Rasulullah, saya kagum melihat urusan orang beriman. In asobatu sarra, kalau dia mendapatkan kegembiraan, fasyakara, dia syukur, fakana khairul, maka syukur baik baginya. Wa in asobatu darra, kalau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, bahaya, fasabar, dia sabar, fakana khairul, maka sabar baginya adalah baik. Tidak ada ini terjadi kecuali hanya orang iman. Jadi orang iman oleh enak syukur baik, oleh gak enak sabar baik. Jadi kan sing gak apik. Asal imane ya, papat itu loh. Iman itu punya fungsi yang optimal, nyurum nang swarga, ngerem nang neraka kalau syaratnya 4. Mosok lali. Lari golek cadet tak. Ya apa? Apa? Iman itu bisa berfungsi secara optimal
nang neraka ngerim, nang swarga nyurung, itu kalau syaratnya 4 terpenuhi. Nemu catatan insyaallah benar. Soalnya benar itu unsur 3, lesannya syahadat, hatinya yakin, perbuatannya taat. Itu benar. Kalau nggak benar, nyalai surat An-Nur ayat 47. Ya. Nyalai surat An-Nur 47. Wa yaquluna amanna billahi bir rasul wa ata'na tsumma yatawalla fariqum minhum ba'da dzalika ma ulaika bil mu'minin. Surat Nur surat 24 ayat 47. Dan mereka berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul dan kami mentaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu. Maka sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, unsur 3 kurang 1. Pokoknya iman lesane syahadat, hatinya yakin, perbuatannya taat. Itu benar. Yang kedua harus pokoknya ketemu catatan tidak ragu-ragu, surat Hujurat ayat 15. Carane nek kepengin cerdas nek sujud sing suwi. Tapi sujud suwi itu jangan tempat sholat wajib, sholat malam. 49 dan 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya. Yang ketiga istiqomah. Surat 41 ayat 30. Ya, surat 41 ayat 30, 31, 32. Ya, suratnya 41. Ayatnya 30, 31, 32. Innalladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Satu lagi nuzulan Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya tanya, siapa yang pernah dibisi malaikatnya nih? Loh, enggak. Saya tanya, siapa yang pernah dibisi malaikat kau? Allah takhawf wa la tahzan wa abshir. Pernah apa enggak? Enggak tahu rupanya. Nah, jadi harus istiqomah. Ya, kemudian yang keempat harus bersih dari syirik. Al-An'am 82. Alladzina amanu walam yalbisu iman bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekarang ya, kalau agama ini diridhoi Allah, ya'lu wa la yu'la alaih, rahmatan lil alamin. Terus diomong radikal kira-kira wani apa enggak? Orang ini berani sama Allah pendai ngelawan ini. Ini dia gak ngerti semua ini, tapi kacamata Al-Quran dia berani melawan Allah ini, menentang Allah. Coba kalau menentang Allah, kita lihat Al-Quran surat 9 ayat 63. Apa nasib kalau menentang Allah ini? 9 ayat 63. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa
Sajane sing muni gak ngerti nek iki nentang Allah. Dianggap nek nentang Allah itu aja macam-macam Gusti Allah mbak aku loh. Enggak. Soalnya apa, Pak? Sepanjang sejarah ya. Nabi yang punya kekuasaan itu hanya dua, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yang lain tidak ada, Pak. Seperti Nabi Ibrahim punya apa? Musuh Namrud tumbang dengan Ibrahim. Fir'aun tumbang dengan Musa. Hampir seluruh nabi-nabi itu tidak punya senjata, Pak. Dikira dia itu tentara, polisi, sembarang, gak ngerti tak alami Gusti Allah ini. Ya, gak ngerti karena menentang Allah. Kira-kira menyakiti orang beriman apa enggak ini? Oh, saya golek ayat menyakiti. Surat 33 ayat 57, 58. Berarti menyakiti Allah, menyakiti orang mukmin. Surat 33 ayat 57, 58. Kalau 57 menyakiti Allah dan Rasul. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Terus? Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Menyakiti Allah dan Rasul ini gak main-main, tapi orang sing ngomong gak ngerti kan. Soalnya ringan-ringan gak ngerti ya. Kiwone gak ngerti belas sampean. Kiwone. Ini presiden Kiwone. Kan gak ngerti. Kok ngerti aja ngono Pak, iki soalnya bahaya ini. Tapi kurang gak ngerti ya, aman aja. Tapi Allah nanti tidak bisa diem. Ya. Terus coba lihat menentang Allah dan Rasul. Surat 58 ayat 5. Surat 58 ayat 5. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti nyata dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Ya, coba sama lihat suratnya tetap ayat 20 sampai 21. Suratnya 58 ayatnya 20 dengan 21. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Terus? Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Yo, saya khawatir nih. Ini mau pemerintah melawan ini, tambah. Kan dulu sudah saya sampaikan ya. Kita itu Pak ya, wong hisab, diwari khutbah, wong bertakwa wis ana hakot tukoti. Cek durung ngerti bahwa kewajiban nolong agama itu wajib, itu gak ngerti orang hisab. Soalnya nyelempit ana mburi. Ya. Jadi kalau ngomong takwa itu mesti pokok sembahyang, jangkep, jamaah, Jumatan, poso Ramadan, haji dan duwe. Wis. Lah terus nolong agama. Perintah wajib apa enggak ini? Bu, sampean pernah nolong agama? Oleh gak pernah karo hanya ini. Perintahnya Pak ya, Bu, di surat 61 ayat 14 itu perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam al-Hawari man ansar ila Allah. Qala Hawari nahnu ansarullah. Fa amana ta'ifatu bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhalimin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan
perintahnya, khitabnya kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kunu itu perintah, jadilah kamu. Ini perintah wajib. Wajibnya itu bukan wajib kifayah, wajib ain. Caranya gimana? Lah kita kewajiban semua itu kewajiban dakwah ke Islam. Mendakwakan Islam kewajiban. Ya, caranya kan nggak sulit. Coba kita lihat ya, contoh begini. Waktu Rasulullah SAW khutbah yang terakhir sebelum beliau wafat, 3 bulan sebelum beliau wafat, itu pidato di hadapan kurang lebih 120.000 sahabat. Pidato tanpa teks, tanpa mic, karena mic waktu itu tidak tahu 120.000 sing krungu wong piro iki. Paling di depan. Rasul mengatakan ya, begitu sudah menyampaikan panjang lebar, terus Rasul mengatakan, hal balagh tuh, sudahkah aku menyampaikan? Sing depan mengatakan, qalu bala syahidna. Benar Rasulullah, kami menyaksikan bahwa engkau telah menyampaikan. Diulang 3 kali. Hal balagh tuh, sudahkah aku menyampaikan? Qalu bala syahidna. 3 kali. Setelah 3 kali Rasul mengatakan, fal yuballigh minkum syahidul ghaib. Coba yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Loh, jadi yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Apa yang kita sampaikan? Ya sampai dapat keterangan dari saya kan mesti ada dalil iki. Nah nanti kewajiban sampean sampai no nangone wong wedok ya padha nang wong wedoke ngomong. Kan enggak usah ceramah sih, Bu. Mosok dakwah iku mesti ceramah. Kan enggak perlu mosok koncone sitok ora. Iya ya wong urip pikir-pikir. Mau awak dhewe gak melok Islam, rugi urip iki. Mbok sampean tekon ndi rugi-rugi, pokok sugih. Lho ya rugi. Sing muni rugi Gusti Allah surat 3 ayat 85 loh. Itu paling enggak. Itu kan bisa begitu. Dene engko oleh hidayah ya alhamdulillah. Pokoknya gak gelem bukan urusan kita, jangankan sampean Rasulullah aja kadang dibantah. Iya, apa? Barang siapa mencari agama selain Allah, selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Ya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Nabi memberikan ketentuan apa? Balighu anni walau ayat. Kalau Anda punya 1 ayat, ya iku sampeyan sak ayat iku ae. Ojo sing 2 ayat kok keliru situke. Kan itu lah, mestinya kita ceramah-ceramah begini ini nanti sampean ambil, sampean bisa nyampaikan kepada orang lain yang enggak hadir. BNI gelem. Karena saya sudah bagikan apa tentang GPHD dakwah ya. Kan sudah saya bagikan garis-garis besar haluan dakwah. Nah, itu saya sebutkan di situ apa tentang 1 ya, ghayatu dakwah, tujuan dakwah itu hanya 1, mengajak orang ke jalan Allah. Ya, GPHD-nya ada 4. GPHD itu garis-garis besar haluan dakwah. Ya, apa? Sabi rabbika hikmah, mau itu hasanah, mujadilah, terus dalil yang jelas. Itu kan sudah saya sebutkan di situ. Sampai tinggal mau cocok. Ya, itu wajib sampai itu. Nanti tabiat jalan dakwah itu ada 4 saya tulis di situ. Wis maca. Durung diwaca jian. Wong kari maca doa. Itu gak diwaca ya gak iso. Wong namanya jendela dunia itu lewat baca mbak nulis. Ya, kalau ingin mengetahui dunia baca. Ya, makanya surat yang pertama turun Iqra. Ya, Iqra itu mesti ada alama bil qalam. Jadi ana pulpen ana baca itu kan gitu. Sampeyan maca. Tabiat jalan dakwah kan 4, Pak. Masa gak pernah baca? Mengasin. Tabiat jalan dakwah itu 4. Atau mau aja berarti. Kemalan di sempinan 1 tulut torik perjalanan yang panjang. Ya. Nabi Nuh 950 tahun dapat 80 orang. Gak pokok oleh 80 wong sing ditakoni sing dituturi gak enak. Sampeyan baca surat Nuh. Nabi Nuh nek tutur-tutur, ngono ki apa? Di rumah ana teko ya, tapi kupinge disumpet sampe drije. Terus klambine tutup nurai. Ngono aku tuh ngemplang sih. Karuan gak teko ngono ae wis. Iki gak ya datang tapi ya kupinge disumpet sampe drije, wastaqsau si abau ya dan menutupkan bajunya di mukanya.
Ini gak enake nemen. Ngomong. Gak ngaji gak apa-apa ngono ae. Iki gak teko tapi raine ditutup kupinge dia. Gak enake nemen. Ya, ini turut tori. Satu, kedua apa? Ya, kasratul radi, banyak yang menentang. Sampean gak ustad nuturi tanggane, wah padane ustad tahu mondok nang ndi siriko. Lho ngono marang munting ae wis gak nuturi aja ngono, sampean jangan putus asa. Ini kewajiban. Ya, itu yang kedua. Berarti apa tadi? Kasratul radi, banyak rintangan. Dan yang ketiga adalah apa? Apa? Qillatus salikin, yang menempuh jumlahnya sedikit. Saya sampai kampanye sampai jangan saya ketumpan trek budal, pengak-pengok hidup, apa ya, parindo hidup, ini parindo rupanya lari sih. Aku jenengi sami-sami burono, ya, ada marse ngono, ya. Jadi pantang mundur adalah pedomanku. Jadi pedoman itu Quran juga, tapi pantang mundur. Maju aja terus serudukan aja terus. Ya, banyak orang-orang ikut parindo. Jadi ada orang Muhammad dia melok parindo, ngetren, jenengnya parindo tapi ngarepe siapa pimpinan itu? Haritaan. Mau nemburi ini so Ahmad Nurul Yakin. Pokoknya santri-santri dok. Ya, boleh yang ono duit jadi. Ya. Nah ini kan memang di samping kasratul radi, tulut tori, ya, terus qillatus salikin yang menempuh cuma sedikit, tapi pahalanya itu besar. Besarnya apa? Ya, azimul ajri. Ali bin Abi Thalib dibilangi sama Rasulullah, ya Ali, la yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Kalau Allah memberikan hidayah seseorang gara-gara kamu Ali, kamu lebih baik daripada unta merah. Oleh wong situ ayam merah. Ada jamaah saya tak target, sampean wis ana. Wis 3 wulan durung oleh. Dereng ya asal besar situ uji ibu. Jare wong-wong iki. Mbok ngaji kok ndi? Ngaji ngene ketimbang. Ketimbang sapa? Ya, soalnya saya bukan dipanggil yai, ini kan saya Pak Soleh. Ya gak apa-apa. Masih celuk Gus ya gak apa-apa. Celuk Pak ya gak apa-apa. Celuk Abah ya gak apa-apa. Terserah saya sing nyeluk. Ya. Tapi saya ini hanya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak ada yang lain sudah. Gak tahu aku ngedabus, ngomong dalil. Kalau tidak gitu tidak cocok. Karena dakwah itu kan harus 4. 1, ud'u ila sabili rabbika hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu taufikul ilmi bil amal. Artinya omongnya ambek kelakuannya podo. Ya, itu hikmah. Yang kedua, mau idatul hasanah, nasihat yang baik. Ya. Jangan begini. Saya waktu gembul Ustaz Abu Bakar Basir itu ngaji di Balong Bendo. Terus gak enak deh. Oleh muni gak enak. Sampeyan aja cacat dadi bupati, dadi gubernur, menteri, presiden lah. Hidup kan gak ngerti Quran, sampah sampeyan itu gak enak. Muni sampah itu gak enak. Tapi ngomong sampeyan ya wis tak aja cacat dadi bupati, dadi gubernur, menteri bisa. Hidup sampeyan tidak mengikuti Al-Quran, tidak punya nilai di hadapan Allah. Ngono siji-siji. Kapan nemen ya. Tapi yang juara sampah. Ya, makanya harus itu tadi. Ya, ada mau itu sana, ada mujadilah. Mujadilah itu apa? Diajak dialog. Sekarang sampean bayangkan ya, sahabat ini, terus ada seorang pemuda masuk Rasulullah. Rasulullah, saya ini senang sama Islam. Cuma saya kepingin bebas zina kepada siapapun. Loh, sing dicahloi kan aneh-aneh. Bebas zina terhadap siapapun. Sahabat murid-murid kata Rasulullah, jangan coba saya panggil Rasulullah, diajak dialog. Sampeyan opo sih sekarepe? Kula Rasulullah senengi Islam kula niki. Cuma ya seneng kepengin bebas zina teng sinten mawon. Oh ngono. Ya gak apa-apa tak takoni ngene. Sampeyan duwe ibu? Enggak ada Rasulullah. Ah mbek ibumu ae. Wah mboten purun karo ibuke. Ya Kak, ibu kan duwe? Enggak ada, saya mboten purun kula. Ya wis, nang ngene, bulik-bulik duwe adik ibu. Enten lah iku ambek iku ae. Mboten sok kula ponakane murmuring. Oh sing iku bulik kula dhewe ae. Wis mate ngono. Ibu gak gelem bulik gelem. Ndek dulur kamu? Punya adik apa Mbak Yu? Adik. Lah iku ambek adikmu ae. Mboten Rasulullah. Lah terus. Lah nek kon misalnya zina nang wong wedok duwe anak, anake murid-murid. Kamu bebas zina nang seorang wanita.
Terus wanita itu punya ponakan murid-murid. Kalau nanti ada seorang wanita dizinai, bebas kamu zinai. Begitu ada saudara murid-murid. Yang ngoten nggih Rasulullah mboten pun prei. Nah itu namanya berhasil. Dijak dialog tapi wajadilum billati ahsan. Ya, itu namanya mujadalah dengan diajak berpikir nalaring ini. Kon zina bebas nang sapa wong wedok. Nek wong wedok zina kok zinae wong wedok, ternyata wong wedok duwe anake mesti murid-murid. Ya, kamu nanti ada wanita, terus wanita sampean zinae, terus dhek duwe ponakane murid-murid. Terus wanita sampean zinae, ini punya saudara sampean zinae, saudaranya murid-murid. Ngoten prai ngono Rasulullah mboten. Ya gak ya. Pun mboten pun. Nah, ini berarti hasil dakwah ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, nanti setelah dakwah itu tabiat seperti itu, yang saya khawatirkan bahwa terjadi inhiraf. Sekarang ini terjadi penyimpangan dari tujuan dakwah. Sing NU ngejak fanatik nang golongane. Ya, sing Muhammadiyah ngejak fanatik nang golongane. Ini semua salah. Sing salah itu mubalik kan enggak tahu ilmunya. Mengajak orang itu ilallah. Jangan ilaiya, ilaina, ila dunya, ila jahanam. Itu kan saya sebutkan ada 4 penyimpangan. Nah di Indonesia ini rupanya mubaliknya pinter ngomong tapi mengajaknya kepada ilaiya, kultus individu. Ilaina, kelompok kami. Ya, mari ngono ila dunya, materi. Seperti kasusnya Barok bin Bal'am. Itu disuruh Nabi Musa, coba sampaikan dakwah ke sana. Ono-ono disangoni duit mari ngono nganut duit gak sidongan ayat. Itu jenenge dakwatun nas ila dunya. Penyimpangan yang keempat adalah dakwatun nas ila abwaab jahannam. Artinya sudah saya tulis di situ. Ya. Artinya apa? Orangnya orang Islam ngejai nang jahanam. Apa bisa? Gampang. Ya. Nah, makanya kalau ngomong muni siapa? BNPT itu kan gak ngaku. Ditanya sama sekretaris MUI sama Islam Yusanto, sekarang siapa yang menulis nama ustadz sampai sekian ini? Ya BNPT gak ngaku. Nah gak ngaku terus siapa sing nulis ini? Ya, sing nulis siapa? Kok orang-orang didaftar ini? Ini sama berarti mencemarkan nama baik orang, padahal belum tentu orang buruk mereka itu. Ya, kok iso radikal kan saya apa radikal? Ya. Radikal saya sendiri di Sidoarjo itu didaftar. Jadi ada 15 masjid di Kabupaten Sidoarjo radikal. Lah nek kepengin sing ngomong muni iku moro nang aku tak judulno. Isam sing ndi sing radikal sing ndi? Lho radikal nek buku saya tulisannya teman saya Syafiq Muni waktu S3-nya. Itu kan Hasan Bandung adalah pemikir Islam yang radikal. Radikal itu kata-kata redik itu mendasar. Jadi Islamnya mendasar, itu sih bareng mlebu swarga. Nah, pemerintah mengupayakan deradikalisasi, cek gak radikal berarti ngejak wong cek gak mlebu. Ya, gak apa kok gelem ae. Lho kan gitu. Ya, kok radikal kok maling ngono. Ya. Mesti ini sing radikal ya UTT memang radikal. Saya harus sumpah demi Allah. Kata-kata takfiri muncul. Nah takfir itu kan di Al-Quran ada kafir, ada muslim, ada mukmin, ada musyrik, semua ada. Lihat muqtadul hal, kondisinya mana sampai misalnya saya ada pertemuan di balai desa, wong Kristen datang, Hindu datang, Buddha datang, saya tidak mungkin nyampaikan Al-Maidah 72-73, tidak mungkin saya nyampaikan 98 ayat 6. Apa? Kata-kata coba sama lihat Al-Maidah 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Nah, sampeyan wong Kristen sampeyan lumpur diomongi ngono aja. Iku gak muktadul hal jenenge.
Ini adalah internal umat Islam sendiri. Seperti surat 98 ayat 6. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat 98 itu Al-Bayyinah. Ayatnya 6. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nah, kemarin alasannya BNPT kan ini orang-orang yang paham satu anti Pancasila. Wis anti Pancasila, saya sering nyampaikan kemana-mana. Pancasila itu ambilnya dari Quran semua. Ya, semua dari Quran. Kok iso anti Pancasila itu? Gak sing OTT itu aja yang setia kepada Pancasila tapi akhirnya coba hilang. Ya nek hilang titik ae miliatan. Mulai iku sing radikal bener. Ini gak ustad ya radikal. Ya, takfiri juga begitu. Apa takfiri mengafirkan orang? Saya mengafirkan orang mau jarene akeh wong apal Quran hadis seneng ngafirne marang liyane kafire dhewe katikatene yen isih kotor ati akale ya Rasulullah. Ini kan tangga saya yang bunyi ngono. Ya, sekarang saya tanya, di akeh wong apa akeh wong apal Quran hadis tapi seneng ngafirne wong liyane siapa? Orang yang paham Quran hadis tidak mungkin ngafirkan orang. Sebab saya misalnya kan ada si A ini orang ini muslim saya katakan antum kafir. Nah, itu saya sendiri kafir akhirnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man kafar musliman faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang muslim sampai itu kafir masuk. Kok iso ajaran takfiri? Kapan? Ajaran begitu masuk kuliah ayyuhal kafirun gak oleh diterjemahkan. Katakan wahai orang kafir. Masa gak oleh? Masa ngene, kul ya ayyuhal kafirun, katakan orang-orang yang tidak beriman. Masa ngono? Apa? Kan tidak bisa sih. Ya kafirun ya kafir. Ya. Nah, cuma sing gak enak nemen tambahan iki biasane. Ayat Al-Maidah 44, Al-Maidah 45, Al-Maidah 47. Itu ujungnya kan siapa yang tidak berhukum dengan hukum turunkan Allah, kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum turunkan Allah, zalim. Siapa yang tidak berhukum dengan itu menjadi anu, tapi kan simuni Gusti Allah ya. Masa kalian nerjemahno? Nanti kalian nerjemahno, lah terus UUD 45 pasal 29 ayat 2 apa fungsinya? Apa Pak? Negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesuai dengan agama. Loh, itu kan ngono mesti ini. Lah itu gunanya apa? Ya, jadi orang-orang yang ngawur. Mengenai tempat itu dulu waktu zamannya Abu Bakar Basir waktu di luar itu diwawancarai sama Bayu Stiono ya sing wartawan SCTV ini Pak Yaya ini kalau misalnya Al-Maidah 44 ini orang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir ya kafir sing muni kafir duduk aku Gusti Allah mari iki yang begini zalim sing muni zalim duduk aku Allah sing muni cuma sampai sing monco ya marang iki apa fasik sing muni sapa. Masa awak dhewe dihadapkan Allah? Enggak. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum turunkan Allah, kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum turunkan Allah, fasik. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, zalim. Itu kalau Allah mengatakan zalim, fasik, terus kita katakan ngerobat. Nah, ini rupanya kapan paham negara ini. Saya khawatir begini, engkau Gusti Allah moro ada. Karena orang-orang mukmin itu enggak mungkin dibiarkan oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya, coba sama lihat ya. Surat Yunus ayat 103. Kan Allah menyatakan dirinya summa nunajji rusulana waladina amanu kadzalika haqqan al. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Itu Allah mewajibkan dirinya untuk menyelamatkan orang beriman. Ya, nanti bisa lihat Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum 41.
Surat 30 ayat 41. Apa? Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saya 47 Pak, 47, sing 47. Ya surat itu. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa, dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Kita itu Allah menjelaskan dirinya kewajiban nolong orang beriman, makanya menjadi orang beriman. Ojo ragu-ragu. Jadi orang iman ini ditolong oleh Allah mesti. Coba lagi surat 40 ayat 51. Surat 40 ayat 51. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, Ya. dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Jadi ini semua itu pernyataan Allah. Terus yang ditolong ngecek wedi ini sih. Wong jangan ditolong Gusti Allah, gak yakin dong ya. Kalau kita itu berpihak pada Allah, Allah pasti menolong. Dulu kan sudah saya sampaikan kalau yang lalu itu, ya syarat ditolong Allah itu satu, tolong agama Allah. Yang kedua apa? Loh, lalu nggak nyantut mana? Enggak, satu cek ditolong Allah, satu tolong agama Allah. Kan dalilnya sudah jelas itu. 47 ayat 7. Ya, terus marengono surat 22 ayat 40 itu. Terus yang kedua, jangan cenderung kepada orang dolim. Ya, surat apa? Surat 11 ayat 113. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu wa tamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Loh. Jangan cenderung kepada orang dolim. 11 113. 113 Pak. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Loh, keliru, itu 112. 113. Wala tarkanu. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dolim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Ya. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Ya. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Coba jangankan kita ya, Rasulullah SAW saja. Itu kalau hampir cenderung sedikit, itu akan dihukum nanti oleh Allah. Coba lihat surat 17 ayat 74 75. Laula an sabbatna kalaqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Surat 17 ayat 74 75. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan merasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini. Ya. Dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Ya. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kamu. Itu Rasulullah ada condong sedikit dihukum itu. Nah kita umatnya ojo cenderung pada orang dolim. Orang dolim itu siapa? Wat usek fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu orang dolim. Ya. Sing adil enggak meletakkan tempat pada semestinya. Kopiah disuwun, benar. Sepatu disuwun, lah itu salah. Kan dolim namanya. Ya, lah kita itu jangan cenderung pada orang dolim. Ya. Sebab cenderung aja mesti gak ditolong sama Allah. Ya. Terus yang ketiga, dulu kan saya sampaikan pelihara aturan Allah. Aturan Allah itu di samping ya, kalau kita lihat di surat 2 ya, kalau kita lihat surat 2 ayat 238 itu
Itu kan hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Itu kan memelihara sholat termasuk ketentuan-ketentuan sholat. Ya, itu kita pelihara. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Abbas waktu dibonceng Rasulullah SAW. Ya, apa kata bin Abbas? Ya, kuntu khalfan Nabi SAW. Saya di belakang Rasul. Terus fakola, Rasulullah bersabda, ya ulam ini wa'alimuka kalimatin. Aku mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Coba perhatikan kalimat yang aku saya ajarkan. Satu, ihfadillah yahfaduka. Pelihara aturan Allah, Allah memelihara kamu. Ihfadillah tajidhu tujaha. Pelihara aturan Allah, pertolongan Allah akan siap di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, minta tolong kepada Allah. Wa alam, kata Nabi, ketahuilah. Lawis tamati umat ala yang fauka bisyai'in. Kalau umat itu bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, sedikit pun tidak akan bisa memberikan manfaat illa ma qad kataballahu laka, kecuali apa yang ditetapkan Allah atas kamu. Sebaliknya, walabis tamatil ummah, kalau umat bersatu padu ala ayaduruka, ingin membahayakan kepada kamu dengan sesuatu, lam yaduruka bisyai'in. Mereka tidak akan bisa membahayakan sedikit pun illa ma qad kataballahu alik, kecuali apa yang ditetapkan Allah atas kamu. Dia menutup dengan ucapan rufi'atil aqlam wa jafatil qulub. Pena Allah telah diangkat, tulisan sudah kering. Artinya ketetapan Allah itu tidak bisa ditawar. Ya, nah oleh karena itu kita orang beriman ini mari istiqomah kepada Al-Qur'an ini. Karena orang yang istiqomah menyatu dengan Al-Qur'an dijamin oleh Allah dalam surat 47 ayat 2. Jadi kalau kita terus menyatu dengan Al-Qur'an, menyatukan diri dengan Al-Qur'an, itu akan dijamin Allah dengan surat 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa al-haqqu min rabbihim kaffara an sayiatin wa aslaha balahum. Apa? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kita itu jangan khawatir. Asal kita dekat dengan Allah, menolong agama Allah, tidak cenderung kepada orang zalim, Allah mesti nolong. Itu keyakinan kita. Itu tidak bisa itu tidak bisa ditawar. Keyakinan begitu harus paten wes. Mosok Gusti Allah gak memenuhi janji ini. Gusti Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ngono masalah sampai mari adzan dongane apa? Apa? Allah marba ridawati ta'ama salatul qaimah hati Muhammadin wasilah wal wadilah wa ba'athu maqama mahmud allati wa'ata innaka latuh. Wis muni ngono, tapi kok gak yakin temen. Kok bene apaan nih? Ya kalau ditolong Allah itu ya Gusti Allah nolongnya gampang kan, dulu sudah saya sampaikan Ali Imran 160 itu kunci. Kalau Allah nolong sampean, enggak ada kekuatan bisa mengalahkan sampean. Tapi kalau Allah membiarkan tidak menolong, siapa gerangan yang bisa menolong kamu kalau Allah tidak menolongmu? Ya. 160. Iyan surkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Ya. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah? Ya. Sesudah itu, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, jadi ayat itu Pak ya, seluruh ulama tafsir sepakat bahwa ayat itu al-akhdhu bi umumil lafzi. Yang diambil lafaz umum, berarti apa? Ini kan ayatnya itu khusus berkenaan dengan perang, kemenangan Rasulullah perang Badar, kekalahan Rasulullah perang Uhud. Nah, sekarang dalam ketentuan umum berarti urusan apa saja kalau Allah nolong, beres. Katanya orang-orang dua anak cukup, Gusti Allah gak nolong. Situ ngopi, situ sabu-sabu. Iya kalau Gusti Allah gak nolong, apa mana ngatur negara?
Atuh negara Gusti Allah gak nolong, tambah lengone gak iso. Ayo lengo gak iso murah ya. Mesti nyekel awake duwe polisi, duwe sembarang kali kan mesti ngono. Iya, tapi gak iso. Bener aja hati. Kalau Allah ndak nolong, wis tak ngurusi apa ya, delik kok iso larang. Ya. Sampai Ismail Yusanto yang ngomong, CPU negara berapa juta dolar. Lho padahal untuk minyak itu hanya berapa? 17 juta dolar. Mosok sing 80 juta dolar iso sing 17 gak iso. Ini Gusti Allah gak nolong, makane Gusti Allah gak nolong, bapak belur wong. Wis negara gak tolong Gusti Allah. Aman lihat nanti bencana kan ler-ler ini. Ono ae bencana. Ya, kenapa? Memang undang-undang Allah seperti itu. Ditegur sama Allah lah. Sekarang nggak corona leret-leret ini. Mau berhenti tapi tidak karena tobat. Jangan lupa Hud ayat 3 itu ancaman. Karena mestinya kalau orang corona itu mau tobat, baru nanti diangkat Gusti Allah corona. Iki nek diangkat tanpa tobat, awas akhirat. Inting-inting temen sama Gusti Allah. Surat 11 ayat 3. Istaghfiru rabbakum. Ya. Diinting-inting awas kan ya. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Tapi nek gak, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Itu kan ultimatum Allah karena ndak mau tobat terus dileren ambek Gusti Allah. Mungkin kemarin 9.000 berapa kan Indonesia. Ya turun dari 16, 14, kemarin 9.000 ndak tahu nanti saya belum sudah berangkat dulu. Nah inilah mungkin apa yang saya sampaikan ini. Hati-hati, saya khawatir bane iki sing di fitnah ini termasuk ustaz-ustaz. Gak tidak terus tampil loro iki. Mungkin ada wong muni ngene ya Allah. Sampeyan siksa sing nemen ngono wah soro. Soalnya sing dienting-enting sing diilokno sing difitnah itu orang-orang sing baik ya. Iya, duduk orang maksiat. Iku orang sing baik. Kalau orang baik itu di Pulau Soro ambek wong Gusti Allah sing nolong. Ane Allah sing nolong wis dadi apa yang rusak kok negara ini. Ya. Ya. Terus dan lagi mungkin saya ingatkan tidak ada yang puasa Saban ya. Tidak ada yang puasa Saban. Oh, tidak ada. Jadi enggak saya bacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah kata Aisyah berkata, "Maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak melihat Rasulullah itu istakmala siyami sahrin qattu ila Ramadan. Saya tidak melihat Rasulullah itu puasa penuh 1 bulan kecuali Ramadan. Wa maraitu fi syahri aksaru minhu siyaman wa huwa asaban. Dan saya tidak melihat ya Rasulullah puasa dalam 1 bulan yang paling banyak selain Sa'ban. Jadi Sa'ban itu nek iso posone 16 dino sing gak poso papat nek iso. Ini kan cuma cara Rejab akas, kemudian tak bagikan itu nek hadis masalah hadisnya gak tepat itu. Ya, ini dulu. Ya. Nah, inilah mungkin kajian yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah keteguhan hati untuk istiqomah di jalan Al-Quran. Sebagaimana semboyan yang sudah saya sampaikan. Apa Pak? Allah wayatuna, Ar-Rasul quwwatuna, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Jihadu sabiluna, Al-Mautu fisabilillah asma'ul. Ini jamaah saya sudah ditanggulangan gawe. Nulis gini. Jadi Allah wayatuna surat ini ayat ini. Ini durung gawe. Ya. Al-Basit. Apa? Ya. Al-Basit kan Pak Sugeng gawe. Template namanya anu. Oh. Ya, saya kira ini Pak. Mari ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti ilmu poso saya tinggalin ini dulu. Jadi ini saya tulis menteladani puasa Rasulullah SAW minimal seperti ini. Nanti sampai